Perkenalkan, nama saya Asfira Nurila Sarani dari kelas A. Di sini saya akan membawakan materi mengenai susu hewan ternak dalam perspektif Islam dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Langsung saja ke materinya. Pengertian susu. Susu merupakan bahan pangan hewani yang memiliki kandungan gizi tinggi dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia. Susu mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi yang tinggi menyebabkan susu sering dijadikan sebagai salah satu asupan nutrisi penting bagi manusia. Namun, susu sangat mudah rusak karena susu merupakan sumber gizi bagi keberlangsungan hidup mikroorganisme. Akan tetapi, susu juga merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri asam laknat yang bersifat probiotik dan diperlukan bagi tubuh. Selanjutnya yaitu manfaat susu. Yang pertama itu baik untuk kesehatan gigi dan tulang. Yang kedua, membantu proses pemulihan tubuh. Yang ketiga, membantu pemulihan otot. Yang keempat, menjaga berat badan. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Dan yang terakhir, meningkatkan sistem imun tubuh. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sudah mengajak kaum muslim untuk meminum susu sejak zamannya. Hal ini bisa dilihat dari salah satu hadis At-Tirmizi, yaitu berbunyi, "Aku tidak tahu sesuatu yang mencukupi dari makanan dan minuman selain susu." Beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, menyatakan bahwa Allah senantiasa menurunkan penyakit dengan obatnya. Maka minumlah oleh dari kalian susu sapi, karena sapi makan dari tiap pohon. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu jual beli hewan ternak yang sakit. Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya atau biasa disebut dengan barter. Kemudian kata lain dari jual beli adalah perdagangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 29 yang berbunyi, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Pengertian jual beli. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyambut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut Syed Sabiq, jual beli dalam pengertian luhawinya adalah saling menukar atau pertukaran. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli secara etimologi adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara sah atau khususnya, yakni ijab kabul atau mu'adha tanpa ijab kabul. Kata al-bai, jual, dan asyira adalah artian yang sama. Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lainnya pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Hukum dasar setiap jual beli ialah boleh bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semua transaksi diperbolehkan kecuali transaksi yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah rukun jual beli. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu yang pertama penjual dan pembeli, yang dimana penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kekuasaan untuk menjual harta orang lain. Dalam hal ini penjual harus cakap dalam melakukan penjualan, sedangkan yang dimaksud dengan pembeli adalah orang yang cakap dan dapat membelanjakan ke hartanya dengan uang. Yang kedua itu akad atau ijab kabul, adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan ijab menurut bahasa yaitu penyerahan dan kabul adalah penerima. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan antara dua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh dengan surat menyurat. Misalnya seperti pembeli atau penjualnya mengalami bisu atau sebagainya. Kemudian syarat
jual beli. Menurut jumhur ulama, syarat-syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu berakal, yaitu orang yang dapat membedakan dan memilih mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka penjualan dikatakan tidak sah. Yang kedua, dengan kehendak sendiri. Maksudnya di sini penjualan dilakukan secara kemauan sendiri dan tidak ada paksaan. Kemudian selanjutnya, keduanya tidak mubazir. Maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah orang yang boros, sebab orang yang boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak atau tidak dapat melakukan sendiri walaupun kepentingannya menyangkut oleh dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu balik. Kemudian kriteria hewan ternak layak konsumsi. Sebagai pembeli perlu meningkatkan pengetahuan mengenai kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi pada pangan hewani. Salah satunya yaitu daging. Daging adalah salah satu bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai bahan makanan yang dapat meningkatkan selera makan dari diri seseorang. Banyak peternak yang gagal karena mengabaikan kondisi kesehatan ternaknya. Kemudian ternak yang sehat diharapkan mampu berproduksi dengan baik sehingga akan memberikan keuntungan bagi para peternak. Adapun kriteria hewan ternak layak konsumsi yaitu sehat. Maksud dari sehat sini adalah nafsu makan dan minumnya terlihat baiknya dan bulunya terlihat halus, bersih dan tidak kusam. Kemudian yang kedua itu gemuk. Yang ketiga, tidak terdapat cacat pada tubuh hewan ternak tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu kriteria hewan ternak tidak layak konsumsi, yaitu ciri-cirinya hewan ternak sakit. Hewan ternak sakit terutama yang menderita radang yang bersifat akut pada organ dalamnya, maka ternak tersebut tidak layak dikonsumsi. Adapun ciri-cirinya itu nafsu makannya menurun, berat badannya menurun, minumnya sedikit, suhu tubuhnya naik turun, bulunya kusam, rontok. Kemudian yang selanjutnya hewan ternak dalam masa pengobatan. Hewan ternak yang masih dalam masa pengobatan adalah pasti mengkonsumsi obat atau antibiotik. Maka ternak tersebut dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.